ketika kita tidak memiliki apa-apa, jangan sekali-kali merasa saya tidak akan dapat, memang saya nggak punya. Enggak, jangan sampai dia berputus asa. Dan satu, jangan lupa yang namanya menabung. Obrolan saya ini sebenarnya hanya mau mendorong, mau memberikan motivasi kepada Anda untuk berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja ini, untuk tidak putus asa dan terus mengambil inisiatif. Dan motivasi Anda jangan terhenti. Artinya, saya menyampaikan ini untuk memotivasi pada Anda berhadapan dengan situasi sekarang yang memang tidak baik-baik saja. Yang pertama yang saya mau katakan kepada kita semua, dalam situasi sulit bagaimanapun, tetap tanamkan dalam diri bahwa pada saatnya saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Apa yang saya maksudkan dengan itu, jangan putus asa, jangan mengeluh. Mengeluh juga tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu, saya mau berikan contoh ketika saya tinggal di Lampung. Ada murid saya yang kehidupan keluarganya memang ya di bawah standar, atau kalau mau dikatakan di bawah kemiskinan lah. Nah, lalu dia datang dan bercerita tentang situasinya. Nah, saya lalu katakan begini, oke, kamu sekarang mempunyai tingkat pendidikan yang selesai SMA, tapi kamu tidak bisa melanjutkan. Lalu dia tanya, apa yang saya harus perbuat, Pak? Saya katakan begini, coba kamu ke Tanjung Karang, ibu kota Lampung ketika itu, dan cobalah cari pekerjaan yang menurut kamu sendiri yang pasti kamu bisa kerjakan dengan baik. Nah, rupanya saran saya, karena memang dia mengajak saya ngobrol, 1 bulan kemudian, mungkin karena dia mencari biaya untuk tinggal di Tanjung Karang untuk mencari pekerjaan itu, maka sekitar 1 bulan atau lebih sedikit dia pergi. Tapi saya tidak tahu kalau dia pergi, artinya dia tidak memberitahu saya bahwa hasil dari pembicaraan saya dengan dia itu adalah dia menerima dan rupanya dia pergi. Dia pergi. Saya jadi guru di Lampung itu 2 tahun. Dan kemudian anak ini pergi setelah ngobrol dengan saya. Saya tidak pernah ketemu setelah dia mendapatkan pekerjaannya di Tanjung Karang sekitar 6 bulan. Jadi nanti setelah saya mau tinggalkan Lampung, jadi sekitar pertengahan atau hampir akhir tahun 70, satu ketika saya biasanya kalau hari Minggu atau malam Minggu, saya kan Lampung Tengah metro sekitar 60 km ke Tanjung Karang. Jadi untuk kalau berlibur terkadang saya gunakan, dan pada waktu itu saya pergi ke Tanjung Karang siang hari
sekitar jam 1-an ketika saya mau mencari makan. Lalu ya saya keliling ke beberapa tempat. Nah, lalu tiba-tiba ini anak keluar dari satu tempat dan menyapa saya dan menanyakan, "Bapak mau kemana?" Saya bilang, saya dari tadi sekitar jam 10-an, saya mau jalan-jalan di Tanjung Karang aja. Terus dia bilang gini, "Mari Pak, saya ajak Bapak makan sama-sama." Apa yang terjadi dengan itu? Anak ini pada akhirnya setelah saya makan sama-sama, menciptakan pekerjaan sendiri. Gitu. "Apa pekerjaan yang kamu ciptakan?" Saya tanya. "Saya memulai," dia bilang, "saya memulai dengan menjual mainan anak-anak." Mainan anak-anak. "Kamu keliling atau enggak?" "Enggak Pak, saya cuma duduk di satu tempat dan memang modal saya tidak banyak, tapi itulah sebenarnya." Dan setelah saya bekerja sekitar 6 bulan ini dengan itu, ya sedikit keadaan saya lebih baik, dan sekarang saya tinggal di sini menyewa kamar yang sederhana tapi dapat digunakan. Saya bilang, "Dari mana kamu dapat inisiatif ini?" Nah, dia ingatkan, "Kita kan pernah diskusi Pak." Nah, apa yang saya mau berikan ini adalah bahwa untuk melakukan sesuatu terkadang memang diperlukan orang lain untuk menjadi teman berbicara. Teman berbicara. Kebetulan dia murid saya, dia selesai dan dia tahu bahwa selama saya ngajar dia memang saya paling suka ngobrol dengan anak-anak. Gitu. Nah, itu contoh. Artinya apa? Contoh ini menunjukkan bahwa diperlukan orang memberikan ide, dan ketika kita mendengar salah satu ide yang mungkin kita lakukan, ya kita lakukan. Nah, sebenarnya anak ini tidak datang ke Tanjung Karang itu nggak tahu apa yang dia mau kerjakan. Saya bilang, "Bagaimana kamu?" "Ya tiba-tiba aja Pak, saya satu pagi saya melihat ada orang yang membawa mainan seperti saya, lalu lahir saya punya modal waktu itu sisa dari ini, itu yang saya gunakan. Jadi saya langsung ke berbagai toko, lalu membeli ini dan saya memulainya. Dari situlah saya berhasil," katanya. Itu salah satu contoh. Nah, contoh lain yang saya bisa tunjukkan ketika saya masih mahasiswa di Jogja. Sebelum saya pergi ke Lampung, setelah malah, hampir lupa. Jadi peristiwa ini tahun 72, kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat. Tapi di atas tahun 70-an setelah saya kembali melanjutkan studi. Tentu saja saya setelah kembali, saya mempunyai usaha untuk karena melanjutkan pendidikan, lalu kemudian tentu saya memerlukan teman kembali.
di samping teman lama. Nah, ada satu peristiwa yang berkaitan dengan pekerjaan ini, yaitu ada seorang teman, karena saya tinggal di kampung, lalu kemudian nyewa kamar di kampung itu. Nah, di dalam kampung itu ada beberapa anak muda tentu, dan sering kamar saya menjadi tempat ngobrolan mereka. Tapi ada salah seorang anak, saya tidak tahu apakah dia masih ada, karena saya udah lama nggak ke Jogja. Kalau dia masih hidup ya umurnya sekarang sekitar 60-an. Waktu itu dia ngomong pada saya begini, dia panggil saya Mas Anhar, ibuku sakit. Sakit apa? Saya bilang. Sudah hampir 1 bulan dia merasa dadanya sakit. Saya pikir apa jantungan ya? Saya bilang begini, ya bawa ke dokter dong. Yang tahu obat dan tahu penyakit kan dokter. Ya, terus dia bilang, Mas Anhar kan tahu kami tidak mampu membayar dokter. Ya, saya lalu katakan begini, kamu janji nggak kalau saya kasih uang pada kamu, saya tidak punya uang banyak, tapi kalau hanya sekedar untuk memeriksakan ibumu ke dokter, mungkin saya bisa kasih. Dengan satu catatan. Apa catatannya, Pak? Mas. Apa catatannya, Mas? Dalam jangka waktu setengah bulan, kamu bayar kembali. Kecepatan, Mas. Enggak bisa, enggak. Saya bilang. Akhirnya dia terima. Ibunya dibawa ke dokter. Ternyata ibunya tidak apa-apa. Artinya memang cuma sakit biasa dadanya. Bukan karena jantung, bukan karena apa. 2 minggu kemudian dia datang dan dia bayar. Saya bilang, kau dapat duit dari mana? Mas, terima kasih. Saya sekarang sudah mendapat pekerjaan. Kerja di mana? Saya bilang. Dia bilang, ada seorang tukang yang memperbaiki rumah. Apa namanya, ya tukang ya, kayak AI gitu. Tapi dia pekerjaannya ketika itu mengerjakan satu rumah yang kira-kira baru akan selesai sekitar 6-7 bulan karena membangun rumah. Lalu saya ikut. Saya tanya, kamu dapat berapa biasanya kan bayarnya per minggu mereka. Kamu dapat berapa per minggu? Tahun 72 itu. Enggak banyak, Mas. Enggak banyak maksudnya apa? Ya memang enggak banyak. Artinya ya sekedar saya bisa makan dan juga memang dikasih makan. Lalu gaji per minggu itu saya tabung dan akhirnya cukup saya mengambil langkah tabungan saya ini
saya mencoba berdiri sendiri. Dan sekarang saya sudah berdiri sendiri, Mas. Saya bilang, kau berdiri apa? Saya sekarang membuat warung buah-buahan. Dalam 2 minggu? Enggak, setelah 2 minggu kan dia bayar. Saya kan tanya, dari mana dia bisa dapat? Yaitu, dia setelah bekerja sekian lama, artinya setelah dia kerja ya sekitar 2 minggu kan, akhirnya dia datang, dia bisa bayar. Terus saya tanya, kenapa? Ya itu tadi. Jadi sekitar 2 minggu memang dia berhasil memperoleh itu. Dia tabung, bekerjanya itu setiap hari dia tabung sekian, dan setelah 2 minggu dia hitung ternyata bisa membuat warung buah kecil. Nah, dari situlah dia bisa bayar utangnya itu. Dengan itu kerja di tukang, nabung, dan kemudian menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, kedua contoh ini yang kebetulan saya tahu benar karena saya berhadapan dengan mereka. Satu murid saya, satu teman setelah saya kembali dari guru. Seperti itu. Nah, mungkin ada di antara di antara yang melihat mendengar keterangan saya ini seakan-akan aneh. Tapi fakta, karena saya menghadapinya. Jadi kedua hal ini saya berikan contoh kepada Anda semua untuk menunjukkan bahwa kita perlu ada orang yang bisa kita ajak omong. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kita mengambil makna tertentu dan kita gunakan inisiatif dari pemikiran kita sendiri. Gitu. Nah, ini yang ketiga, hilangkan putus asa dan malas. Itu yang harus diingat. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, jangan sekali-kali merasa saya tidak akan dapat, memang saya nggak punya. Enggak, Tuhan kan ada. Yang kasih semua pada kita kan Tuhan. Tapi Tuhan akan memberikan pada kita kalau kita berikhtiar. Di situ pentingnya. Jadi jangan Anda ketika menganggur, lalu putus asa, dan tidak berikhtiar. Kan ada Tuhan mengatakan bahwa nasib kita itu tidak berubah kalau bukan sendiri kita yang berusaha untuk merubahnya. Nah, itu yang saya harapkan di tengah-tengah situasi sekarang. Saya tahu, saya baca koran, saya mempunyai fakta sendiri bahwa sekarang ini berusaha mendapatkan pekerjaan sangat susah. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa perusahaan yang membuka di satu tempat, bukan main banyaknya yang melamar. Bahkan ada pemerintah membuka pekerjaan untuk pembersih jalan. Nah, ada sekian banyak orang melamar, bahkan ada perempuan, kebetulan saya lihat di TV One, ada perempuan yang sudah berusia sekitar 50. Ditanya, kenapa ikut melamar? Saya mau mendapatkan biaya untuk sekolah anak saya. Cuma saya nggak tahu apakah dia diterima atau tidak. Jadi apa yang saya
ceritakan pada Anda ini adalah pengalaman saya, tetapi jangan hanya sekedar mengetahui pengalaman itu. Yang terpenting adalah Anda harus selalu berusaha, berikhtiar, dan jangan putus asa. Karena ketika Anda putus asa, Anda akan selalu menyalahkan diri, bisa terjadi. Dan ketika hal itu Anda lakukan, ya Anda tidak akan pernah beranjak dari tempat. Ini ya sekedar omongan saya kepada Anda. Mungkin Anda mau percaya atau tidak, ya itu terserah. Begitu. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Di tengah-tengah situasi yang memang saya tahu betul bahwa keadaan sekarang tidak baik-baik saja dalam kaitan mencari pekerjaan. Iya, itu tadi artinya pekerja ini jangan sampai orang yang nganggur ini jangan sampai dia berputus asa. Dan satu yang saya lupa beritahu, jangan lupa yang namanya menabung. Sedikit-sedikit ya menjadi banyak kan. Dan itu yang menjadi modal pertama yang menyebabkan dia bisa membuat sesuatu dengan apa yang dia kumpulkan selama ini. Itu yang penting. Artinya, karena tidak putus asa dan kemudian setelah mendapatkan pekerjaan, dia tidak lupa bahwa saya harus menabung untuk hari depan. Dan dari inisiatif yang sederhana seperti itu, akhirnya saya tidak tahu apakah orang itu sekarang menjadi kaya atau apa, tapi pada waktu saya masih berada bersama mereka, dan ini saya tahu bahwa setelah saya diskusi ternyata dia mampu berikhtiar dan kemudian tidak putus asa, dan akhirnya nasibnya mulai berubah dengan inisiatif sendiri, ikhtiar sendiri, seperti itu. Saya berharap Anda yang sekarang sedang dalam keadaan tidak punya pekerjaan atau sedang istilah tanda kutip nganggur, lupakan nganggur itu. Tetapi nganggur diganti dengan ikhtiar. Mudah-mudahan Anda berhasil.